Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan saya hari ini ya. Jadi untuk di awal video ini saya mau lanjutin video panen buncis yang ada saya jeda di video sebelumnya. Kebetulan di kebun belakang rumah saya ini saya nanam ada beberapa pohon buncis ya teman-teman. Pohonnya itu cuman saya tanam di dalam galon bekas, kemudian saya kasih biji, mungkin sekitar ada 4 pohon mungkin ya yang tumbuh. Dan ternyata udah untuk hari ini nih udah lumayan buahnya lebat banget. Saya tengok juga udah mulai banyak yang siap untuk dipanen, makanya itu saya hari ini putuskan buat memanennya. Saya sengaja nanam buncis ini karena buncis itu termasuk salah satu favorit ya buat saya sama Abi, apalagi kalau kita masaknya itu pakai resep yang ditumis. Tapi kalau untuk menu yang dikasih kuah seperti sop atau mungkin asem-asem itu kita jarang suka ya teman-teman. Nah, ini hasil panen saya hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, nggak terlalu banyak sih, cuman ini udah cukup banget memuaskan. Nah, karena jumlahnya nggak terlalu banyak, rencananya ini nanti saya campur dengan toge ya. Nah, ini untuk keesokan harinya. Jadi menu hari ini saya bikin yang simple-simple aja ya teman-teman. Ini saya lagi goreng ikan asin. Ikan asin ini ukurannya kecil-kecil, jadi saya suka banget karena kalau waktu kita goreng agak kering atau garing gitu bisa crunchy gitu ya, kriuk-kriuk. Dan karena aromanya ikan asin ini benar-benar menggiurkan ya teman-teman ya, jadi minyaknya ini saya pakai lagi buat menumis bumbu yang nantinya saya pakai buat tumisan buncis. Bumbunya simple seperti bumbu tumisan pada umumnya ya, jadi ada bawang merah, bawang putih sama cabai. Kemudian ini buncisnya saya iris serong ya, jadi kecil-kecil gitu. Sekalian nanti saya tambahin sama jamur kuping ya teman-teman. Masya Allah, serius ya teman-teman, ini tuh aromanya bener-bener enak banget. Saya yang lagi voice over ya, ini aja udah sampai nelen ludah ya ngedit video ini. Oh iya, ngomong-ngomong nih teman-teman, saya kalau misalkan bikin tumisan kayak gini nggak pernah saya kasih tambah air ya, jadi saya lebih suka itu yang full dari awal, itu cuman pakai tumisan bumbu yang dikasih minyak aja. Jadi nggak terlalu suka yang misalkan ditambah air supaya lunak gitu ya. Menurut saya kalau misalkan untuk melunakkannya kita tambahin air itu nanti itu aromanya udah beda ya teman-teman. Jadi saya lebih sukanya yang tanpa air. Ini pun nanti kalau saya tumis lama juga dia bakalan lunak sendiri. Cuman di sini saya lebih suka yang teksturnya itu masih kayak ada kriuk-kriuknya gitu ya, jadi kayak masih ada rasa sensasi krenyes-krenyesnya gitu, nggak terlalu lunak. Dan aromanya biasanya selain enak juga rasanya lebih gurih ya. Oke, down, ini menu simple untuk hari ini ya. Jadi tumis buncis, toge dan jamur kuping plus sama ikan asin. Kalau untuk menu Kak Ceri sendiri saya gorengin nugget sama telur ceplok ya teman-teman. Karena Kak Ceri sendiri nggak suka ya sama ikan asin. Dia bilang sih katanya sih kayak makan garam gitu, nggak ada enak-enaknya gitu. Nah, ini saya lanjut pindah ke depan ya teman-teman setelah nyiapin sarapan tadi. Jadi saya pindah ke depan,
saya minta tolong Abi buat motong rumput halaman depan ya, karena beberapa hari ini sih hujan, cuman baru hujan beberapa hari aja ini rumputnya udah langsung tinggi. Terus mumpung Abinya juga lagi libur, jadi saya minta tolong buat mangkas rumput ini ya, jadi biar agak lebih rapi gitu kalau dilihat. Dan mumpung lagi hari libur teman-teman, ini kan agak siangan, si Uki pas lagi tidur saya langsung eksekusi daging ayam ini ya. Rencananya saya mau bikin chicken katsu ya, buat stok Kak Ceris lauknya gitu, biar sewaktu-waktu misalkan sekolah gitu saya nggak bingung lagi bikin lauk buat dia. Nah, berhubung saya nggak bisa motong atau filet daging ayam ini lebar-lebar kayak chicken katsu pada umumnya, jadi saya potongnya asal-asalan, yang penting berlawanan dengan seratnya dan tipis-tipis. Bumbunya juga simple teman-teman, ini cuman saya kasih parutan bawang putih, garam, merica, sama saya kasih saus tiram ya, biar ada rasa gurih-gurihnya gitu. Kemudian saya tambahin lagi, ini ada telur puyuh tapi cuman satu, saya masukkan sekalian. Dan setelah saya marinasi ini, saya diamkan di dalam chiller ya. Nanti setelah sekiranya bumbunya udah meresap, lanjut saya bakal lapisin lagi dengan tepung panir. Nah, setelah sekiranya udah meresap nih ya, ini lanjut, ini malam hari ya teman-teman, jadi baru bisa saya kerjakan malam hari ini. Sebelum saya gulungkan ke dalam telur ini, saya lapisi dulu pakai tepung terigu, kemudian baru saya masukkan ke kocokan telur dan dibolak-balik di dalam tepung panir atau tepung roti. Nah, dari sini aja udah bentuknya udah mirip banget sama chicken katsu ya, meskipun ini versi mininya ya teman-teman. Tapi yang penting ini tuh enak deh pokoknya. Kalau misalkan kita goreng juga nggak terlalu lama gitu, teksturnya juga lunak. Ini tadi saya pakai daging dada ayam setengah kilo ya teman-teman, dan jadinya lumayan banyak sih, apalagi saya ngirisnya ini kan nggak beraturan ya, jadi ukurannya juga nggak terlalu besar, jadinya kecil-kecil. Dan ini setelah saya masukkan di freezer, jadi udah beku gini. Nanti kalau misalkan untuk bikin lauknya Kak Ceris nih, jadi tinggal ngeluarin dari freezer, terus kita goreng. Nah, ini tuh enak banget ya teman-teman, bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Alhamdulillah nih stok lauk Kak Ceris sudah ada ya, jadi aman. Oke, sampai di sini ya video kali ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Semoga video saya bisa bermanfaat atau mungkin menghibur. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.